Heboh kasus isu selingkuh Ridwan Kamil, ya. Di tengah kehebohannya ini muncul sosok yang bernama Ayu Aulia, kalau nggak salah, nanti saya di-challenge ya, kalau saya salah, yang membela Ridwan Kamil. Dan luar biasa ya, publik ini kalau membahas soal perselingkuhan itu penontonnya wow ya. Tapi kalau kita isu soal berbangsa, soal bernegara, kayaknya kurang ini ya, kurang greget ya, kalau kita bahas misalnya bagaimana itu kasusnya kemarin, penggeledahan di rumah Bang RK, Kang Emil ini, yang 70 miliar ditemukan ada deposito di situ, ada bukti ada deposito 70 miliar. Kang Emil menyangkal itu bukan dari rumahnya. Itu tidak dibahas ya, itu tidak terlalu tertarik ya, nggak terlalu menarik bahas soal yang begitu-begituan, Bung. Kecuali yang masalah selingkuh nih. Padahal kalau seandainya daya tarik atau semangatnya publik ini dalam membahas seperti perselingkuhan atau isu-isu privat, pribadi, public figure itu sama minimal semangatnya dengan membahas tentang persoalan bangsa, soal korupsi dan perkorupsian, bangsa ini akan bagus, negara ini akan bagus cepat. Karena ada istilah no viral no justice kan, para petinggi-petinggi di negeri ini akan berpikir nih, para partai-partai berpikir nih, waduh harus kita menyesuaikan nih dengan keinginan publik. Kalau enggak kita nggak bisa nih, berbahaya nih pada saat pemilihan. Itu maksud saya ya, dalam ikut serta nimbrung, bahas, menyimak juga bagaimana nih percakapan publik tentang kasus perselingkuhan ini. Tapi saya menitik beratkan, memberikan apa ya, semacam renungan saya ini, ya, hasil renungan saya kepada kita semua, kepada publik, agar marilah semangat dalam melihat, membahas isu-isu publik ini sama dengan, ya, semangatnya harus samalah minimal dengan kita bicara tentang kepentingan bangsa, ya, tentang perkorupsian utamanya, kan begitu. Apalagi Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmen dan konsisten. Ini yang harusnya, tapi enggak juga ya saya lihat ya. Tapi saya yakin ya, itu yakin saya saudara sekalian, setelah ini nanti semangat membahas soal isu perselingkuhan Kang Emil ini, nanti sudah akan mau tuh bicara soal kapan nih undang-undang perampasan aset terhadap koruptor disahkan, terutama yang ibu-ibu nih, ya, mak-mak ya, atau para kartini nih ya. Saya yakin setelah Lebaran ini, besok kita Idul Fitri ya, kalau nggak salah, mereka pasti sudah akan bicara dan meminta kepada pemerintah kapan itu undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Yakin saya itu. Ayo kita ini dulu lah, sambil kita menyimak aja ya, melihat situasi dan keadaan tentang isu perselingkuhannya Kang Emil ini ya. Ini sosoknya yang membela nih, yang membela Ridwan Kamil, supaya bagus juga nih kan, supaya juga yang nonton ini komplit nih, ternyata informasinya Bung Mimbar ini ya, komplit ya, politiknya ada, isu-isu selebritis ya, isu-isu juga yang begitu-begitu juga ada juga ya, untuk ya sekedar aja untuk melengkapi lah, kira-kira begitu ya, supaya agak heboh-heboh sedikit juga nih channel ini, kan itu aja kalau saya sekarang. Intimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia doang yang preskon, bukan saya. Coba saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap? Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu baik data. Gitu aja sih. Terima kasih. Ayo kan bilang bulan Januari anaknya lahir. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih, Kak? Kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Aduh, luar biasa ya. Mau lagi, sekali lagi, mau nonton, mau simak juga sekali lagi. Pasti mau ya. Kalau yang begini-begini ini, semangatnya itu gimana itu ya? Semangatnya luar biasa loh itu kalau nontonnya begini-beginian kan, ya kan? Mau kan? Nah, saya putar sekali lagi, setelah itu udahlah ya. Ini mumpung puasa juga, lama-lama kita kepikirannya aneh-aneh kan, begitu kan?
Ini karena Nah, murni nih. ada di situ tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia doang yang preskon, bukan saya. Coba saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia nggak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap? Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu baik data. Gitu aja sih. Terima kasih. Kayu kan bilang bulan Januari anaknya lahir. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih, Kak? Kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Oke, 2 kali aja ya nontonnya yang begini ya. Nggak usah lagi menonton terus ya. Yang pasti korupsi di BJB yang kemudian KPK sudah menggeledah rumahnya Kang Emil, ada ditemukan beberapa di situ dan itu sudah diberitahukan kepada publik, termasuk deposito 70 miliar, itu harus segera dituntaskan. Jangan buat masyarakat ini lama-lama muak dan tidak percaya lagi dengan hal-hal yang begituan. Ini sudah grebek loh. Tidak ada konfirmasi dan klarifikasi sampai saat ini. Malah muncul isu yang begini. Herannya juga kita, maaf ya. Kebanyakan juga kita yang sebagai publik kalau sudah muncul isu yang begini-beginian, wow, luar biasa. Inilah yang dimanfaatkan sebenarnya sebagian orang-orang yang ahli strategi, ahli mendesain melalui media sosial seperti ini. Bisa saja dimanfaatkan. Oh, kayaknya ini supaya jangan ribut-ribut lagi nih publik ini, kasih isu yang begini-begini ya. Aduh, hai, luar biasa ya. Ya, saudara dan sahabat sekalian, kita tetap berharap dan terus berharap ya, agar bangsa dan negara ini ke depannya jauh lebih baik lagi. Dan yakini itu ya, karena awal mula diberdirikannya negara ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, founding fathers itu dengan niatan untuk kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Dan sebenarnya kita saja yang tidak mau jujur-jujuran, tidak mau jujur dengan diri sendiri. Kita kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, kita ngambil bukan hak kita, itu nggak tenang kita. Jiwa kita nggak tenang. Dan itu penghakiman yang luar biasa di dalam diri. Ya, makanya ya udah, jujur aja kita dengan keadaan ini. Oke? Terima kasih ya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Diklik itu tombol subscribe-nya ya. Like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.